Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. Presentasi saya kali ini ialah presentasi sebagai syarat penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Judul saya pada presentasi saya kali ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan atau melalui redistribusi pendapatan. Teori trickle-down effect, bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu. Kemudian, pada tahap selanjutnya, penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Cynthia Laksani pada tahun 2010 yang menganalisis pro-poor growth di Indonesia melalui identifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Analisa yang dilakukan melalui data panel 26 provinsi di Indonesia periode 1980 sampai 2008. Analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pada periode 1980 sampai 2008 dan 1999 sampai 2008. Namun demikian, pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Pengurangan kemiskinan akibat perubahan ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada periode 1999 sampai 2008. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh periode signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis. Kemiskinan. Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail, yaitu kemiskinan adalah kelaparan, kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal, kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter, kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang.
Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, keterwakilan, dan kebebasan. BPS. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan oleh Indonesia, terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional, adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, Basic Needs Approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini, termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar. Menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri dari atas satu kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi, dan ketenangan hidup. Dan yang ketiga, kebutuhan atas kelebihan pendapatan. C. Menurut Ganguly dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan, kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang. D. Menurut Green pada tahun 1978, sebagaimana dikutip oleh T. Kianwi pada tahun 1981, komponen kebutuhan dasar terdiri dari atas 1. Personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman. Yang kedua, basic public service yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan. E. Menurut Esmaraha pada tahun 1986, komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. F. Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, umbi-umbian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil ikan lainnya, daging, telur, susu, dan hasil dari susu, kemudian sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih. Sedangkan jenis kebutuhan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air. Barang-barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Kemudian barang-barang yang tahan lama yaitu keperluan pesta dan upacara. Kemudian pada slide berikutnya ada tabel produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam kurung miliar rupiah tahun 2001 sampai dengan 2011. Seperti ini bentuk tabelnya. Kemudian kesimpulannya yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001 sampai 2011 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,33% per tahun, sedangkan presentasi penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 16,13% per tahun. Provinsi
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu 11,27% per tahun, sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 0,07% per tahun. Selanjutnya ditinjau dari aspek kemiskinan, provinsi dengan presentasi tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu sebesar 38,82% per tahun. Sedangkan provinsi dengan presentasi kemiskinan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,73% per tahun. Ketiga, pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Pulau Sulawesi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74% per tahun, sedangkan pulau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Pulau Kalimantan sebesar 3,98% per tahun. Ditinjau dari aspek kemiskinan, pulau dengan presentasi kemiskinan tertinggi adalah Pulau Sumatera, yakni sebesar 27,5% per tahun, sedangkan pulau presentase kemiskinan terendah adalah Pulau Kalimantan sebesar 7,35% per tahun. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yaitu 11,27% per tahun, namun presentase penduduk miskin di provinsi tersebut menduduki posisi nomor 2, yaitu 35,77%, atau setelah Provinsi Papua. Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.